Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan coba untuk belajar tentang drama dalam materi bahasa Indonesia kita. Apa sih drama itu? Drama adalah ini dia, cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Jadi kalau kita mengenal drama, ada istilah juga teater. Bedanya teater dengan drama itu apa? Yang pertama, kalau drama itu sebuah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Tetapi kalau untuk teater yaitu tempat pementasan dramanya. Itu. Selanjutnya kita mengenal dengan jenis drama. Yang pertama adalah tragedi, yaitu kisah yang sangat serius dan berakhir dengan kematian. Biasanya di dalam drama yang tragedi ini dari awal sampai akhir itu serius, tidak ada unsur komedinya, tidak ada unsur melo atau apa dan lain-lain. Dia lebih ke tragedi, meskipun di situ melo ada, tapi lebih, kenapa disebut tragedi adalah karena berakhirnya di kematian. Tapi kalau melo itu tidak. Jadi biasanya drama-drama tragedi peran utamanya pasti berakhir dengan kematian. Itu. Selanjutnya ada drama komedi, yaitu sudah jelas mengandung humor. Jadi dari awal sampai akhir itu memang genrenya adalah genre yang komedi. Ada unsur-unsur untuk mengundang tawa penonton di situ. Selanjutnya adalah drama. Nah, drama ini mengandung keseluruhan. Ada tragedi, ada komedi, ada melodrama, ada aksi dan sebagainya. Hanya saja bedanya, drama tidak diakhiri dengan kematian tokoh utama. Itu bedanya antara drama dengan tragedi. Selanjutnya ada melodrama. Ini kisah yang serius dengan tekanan kuat dan konflik yang kuat. Tekanan di sini maksudnya apa? Di situ ada konfliknya sedikit dulu, baru kemudian ada konflik yang lebih menajam. Nah, mulai dari konflik yang sedikit ini sudah kuat, kemudian masuk di konflik yang menajam atau di klimaksnya, ini jauh lebih kuat, jadi sangat serius. Untuk melodrama biasanya mengundang kita tentang kesedihan, tentang pemikiran yang mendalam, seperti itu untuk melodrama. Tapi juga biasanya tidak berakhir dengan akhir yang menyedihkan atau berakhir dengan akhir tentang kematian itu. Selanjutnya ada satir, yaitu mengandung kritik sosial dengan menampilkan absurditas atau di luar logika pelaku. Biasanya ini genre yang surrealis atau yang simbolis di situ. Banyak drama-drama atau penulis naskah drama yang lebih ke arah satir, lebih ke arah kritik sosial. Jadi biasanya terinspirasi dari keadaan sekitar dia, terinspirasi dari keadaan sosial masyarakat di sekitar penulis, yang kemudian dia menulis atau mengangkat sebuah cerita yang mengandung kritik sosial. Ini yang paling banyak kita temui biasanya di pementasan sastra. Kemudian ada film, yaitu dipentaskan melalui layar atau berbentuk video. Film ini juga merupakan drama. Intinya dia dipentaskan di sini berbentuk video. Selanjutnya ada unsur drama. Apa sih unsur drama itu? Yang pertama ada alur atau plot, yaitu rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Isinya apa saja? Ada pendahuluan, kemudian konflik, klimaks, anti klimaks, penyelesaian, dan penutup. Pendahuluan itu isinya apa? Pembukaan atau pengenalan tokoh. Biasanya di awal-awal itu tokoh-tokoh atau tokoh utama lebih dulu biasanya dikenalkan. Oh, seperti apa sih wataknya? Oh, dia ini berperan sebagai apa sih? Posisinya sebagai apa? Posisi sosialnya dia sebagai siapa? Kemudian setelah ada pembukaan sebentar, yaitu ada
pengenalan tokoh, ada konflik. Konflik ini dimulai dari masalah yang sedikit-sedikit muncul. Setelah konflik atau masalah-masalah kecil yang muncul, maka ditarik kembali, berkumpullah konflik-konflik kecil itu menjadi konflik yang sangat besar, yaitu klimaks, puncak masalah. Setelah mencapai puncak masalah, ditemukan di situ penyelesaiannya, bagaimana si tokoh ini menyelesaikan masalahnya pelan-pelan. Ada jalan menuju penyelesaian masalah. Nah, jalan menuju penyelesaian masalah ini disebut anti klimaks. Setelah itu, setelah penyelesaian masalah didapat caranya, baru mendapatkan sebuah penyelesaian, ending, akhir dari cerita. Setelah itu ada penutup. Penutup ini biasanya di epilog atau disimpulkan, tapi tidak harus ada. Ada beberapa drama yang tidak usah ada epilognya, tidak usah ada penyimpulannya, tidak usah ada penutupnya. Kemudian ada penokohan, yaitu kedudukan peran, sifat dan karakter ini yang dimasukkan ke dalam alur bagian pembukaan tadi. Kedudukan peran dia sebagai apa. Jadi harus jelas, setiap tokoh harus memiliki karakter masing-masing atau ciri khas masing-masing. Sifatnya bagaimana? Oh, dia sifat pemalu. Pemalu yang seperti apa? Dia pemarah yang bagaimana? Marahnya seorang bos dengan marahnya seorang karyawan itu akan berbeda. Maka di sini diperlukan bahwa penguatan tokoh yang kuat, penggambaran tokoh yang jelas, yang berbeda antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Jadi jangan sampai disamakan. Kemudian ada dialog. Jadi dialog, ada percakapan. Nah, dialog itu ada dua. Yang pertama adalah dialog, yaitu percakapan dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua ada monolog, yaitu percakapan dengan dirinya sendiri. Biasanya di situ juga ada pentas drama monolog. Dia hanya bermain sendirian di panggung. Dia berbicara sendiri dengan dirinya sendiri, kemudian menceritakan sesuatu hal. Dia menjadi banyak tokoh di situ. Selanjutnya ada gaya naskah, yaitu pengemasan drama untuk dipentaskan. Nah, ini ada realis dan simbolis atau surrealis. Realis itu apa? Apa yang ada di dalam dunia nyata, kenyataannya, realitanya. Dan simbolis atau surrealis, simbolis itu simbol, atau biasanya kita menyebutnya dengan surrealis. Biasanya contohnya seperti apa? Kalau orang-orang di dalam panggung itu memakai topeng, kemudian cara jalannya berbeda dari jalan orang-orang yang lain, misalkan cara jalannya sambil berjongkok atau cara jalannya sambil lari-lari kecil, itu surrealis. Biasanya menggambarkan sesuatu, melambangkan sesuatu. Kenapa si tokoh ini jalannya lari-lari kecil? Kenapa si tokoh ini jalannya sambil berjongkok? Biasanya seperti itu untuk yang surrealis. Sampai pada tingkat detail musik dan penata panggungnya. Biasanya settingnya itu juga tidak jelas. Misalkan kalau kita ke perbedaan antara surrealis dan realis, ya. Kalau realis jelas, tempatnya jelas. Di mana? Oh, di perkampungan. Oh, ada pos kampling. Oh, ada gerobak bakso. Jelas. Kemudian kalau yang simbolis atau yang surrealis itu hanya kursi saja, kemudian dibalut dengan kain hitam. Kemudian ada meja yang bertumpuk dibalut dengan kain merah misalkan. Kenapa ada simbol-simbol seperti ini? Itu simbol dari si sutradara untuk mementaskan drama seperti itu. Apa sih simbol dari kursi yang dibalut dengan kain hitam? Apa sih simbol dari meja yang bertingkat yang dibalut dengan kain merah? Itu ada simbolnya. Itu disebut dengan surrealis. Kemudian ada setting atau latar, yaitu tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Jelas settingnya seperti apa. Jadi meskipun di dalam surrealis juga jelas
Misalkan di situ di mana sih settingnya? Di angkasa atau di kahyangan misalkan, seperti itu. Jelas settingnya, ada setting tempat, ada setting waktu, ada setting suasana. Kemudian yang keenam ada tema, yaitu pokok pikiran dalam keseluruhan drama. Ini kita sudah paham untuk yang tema, saya kira. Selanjutnya kita dicontoh gaya pementasan realis, ini yang sudah ada contohnya. Baik, kita lihat di situ ada lampu, kemudian yang tersambung dengan gedung atau rumah ya. Kemudian ada pagar di belakang orang-orang di situ. Kemudian ada orang yang memakai sarung, ada yang berkostum hansip, ada yang berkostum anak-anak biasa atau warga biasa, seperti itu. Nah, ini jelas di mana settingnya, ada hansip, ada lampu, ada pagar, ada rumah, berarti di perkampungan. Selanjutnya kita dicontoh gaya pementasan surrealis atau simbolis. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam setting panggung ada gambar-gambar yang tidak jelas, gambar monyet di situ. Kemudian ada tongkat kayu, kemudian ada selendang atau apa di situ di belakangnya. Kemudian para pemainnya memakai topeng. Nah, ini setiap pemain memberikan atau mewakili karakter atau simbol yang ingin disampaikan. Baju-bajunya juga jelas, itu memakai baju yang tidak wajar, tidak logis, tidak ada dalam kenyataan. Ada memakai celana yang robek, kemudian memakai baju yang loreng coklat dan hitam, kemudian menggunakan topeng yang bermacam-macam, seperti itu. Ini ada simbol masing-masing. Biasanya didukung dengan adanya lampu. Ada lampu merah, ada lampu berwarna hijau misalkan, ada lampu berwarna ungu atau biru misalkan. Menggambarkan apa? Oh, kalau dia marah ternyata lampu merah yang menyorot, berarti itu adalah menggambarkan kemarahan yang tinggi. Oh, kalau misalkan dia sedang sendirian, kemudian ada lampu biru dan ada musik yang mengalun pelan, berarti di situ dia sedang sedih, dia merasa sedih. Ya, jadi setiap warna memiliki simbol masing-masing. Selanjutnya ada struktur drama. Ya, ini prolog. Isinya apa saja? Ada pengenalan tokoh, ada latar, dan ada latar belakang. Kenapa drama ini ada? Latar belakangnya seperti apa? Ini mengisahkan tentang ini. Biasanya kalau di dalam drama kita mengenal dengan adanya prolog di situ. Kisah drama ini mengisahkan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berusaha menolong ibunya, yang kemudian terhalang oleh suatu hal. Apakah dia bisa menolong ibunya? Misalkan seperti itu latar belakangnya. Selanjutnya ada dialog. Dialog ini isinya ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu apa? Tadi isinya ada pengenalan dulu, pengenalan, orientasi. Kemudian komplikasi ini isinya adalah konflik. Jadi konflik yang dari kecil sampai ke besar. Setelah ada konflik ditemukanlah resolusi menuju ke penyelesaiannya, tapi belum selesai. Selanjutnya ada epilog, berisi penutup dan intisari cerita, ending. Kemudian intisarinya seperti apa? Kesimpulannya. Jadi di epilog di situ seorang pembaca epilog menyimpulkan drama yang telah dipentaskan. Kesimpulannya seperti apa? Selanjutnya ada komponen pementasan drama. Ada sutradara, yaitu penanggung jawab pementasan. Jadi seluruh pentas di situ penanggung jawabnya ada di sutradara. Kemudian penulis naskah atau penanggung jawab cerita. Kemudian penata artistik, yaitu penanggung jawab properti dan bentuk panggung. Ada penata musik, kemudian penata rias. Selanjutnya ada seperti contoh naskah drama
seperti ini, ada babak per babak. Jadi setiap babak berisi beberapa adegan ya. Ada adegan 1, adegan 2 sampai ke adegan berapa misalkan. Setelah itu ada babak 2 misalkan. Babak 1 isinya apa? Orientasi. Babak 2 isinya apa? Komplikasi misalkan. Selanjutnya kita ke contoh naskah film. Jadi kalau contoh naskah film dan naskah drama, bedanya kalau naskah drama ada di babak per babaknya, dibagi setiap babak. Tapi kalau naskah film dibagi setiap scene, ada scene 1, ada scene 2. Nah, X itu intinya artinya apa? X itu di luar, kalau in itu di dalam. Kemudian settingnya apa? Pagi. Di mana? Di rumah misalkan. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi drama. Semoga tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.